Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para Sobat Agri Anita IPB University dan seluruh peserta yang sudah bergabung pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dian Anggraini akan memandu acara Sapa Agri Anita Fakultas Peternakan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Retna Widayawati SP sebagai Ketua Agri Anita IPB. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Kemudian selamat datang kepada Ibu Insinyur Dwi Dasawati MM sebagai Ketua Agri Anita Fakultas Peternakan IPB. Selamat datang Ibu. Kemudian kepada Ibu Dr. Yuni Cahya Endrawati, SPTMSI, sebagai narasumber webinar pada pagi hari ini. Selamat datang, Ibu Dr. Yuni. Dan tak lupa juga kepada, saya tadi lihat, Sekretaris Departemen, ya, Ibu Dr. Lilis Hotijah, Sekretaris Departemen INTP. Selamat datang, Ibu. Semoga sehat selalu. Dan tentunya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Selamat datang dan berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua bisa bertemu secara virtual pada pagi hari ini pada acara Sapa Agri Anita Fakultas Peternakan dengan tema Cantik Alami dengan Kokon Ulat Sutra. Dan pada acara hari ini akan ada launching the range market dan Instagram Fakultas Agri Anita Fakultas Peternakan IPB. Baiklah, hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pembukaan dan pengumuman tata tertib acara pagi hari ini. Untuk tata tertibnya, Mbak Femi. Tata tertib webinar pada pagi hari ini, akses Zoom tadi sudah dibuka sebelum acara dimulai selama 15 menit. Kemudian peserta menggunakan nama akun dengan format nama serta institusi. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di mute saat kegiatan webinar berlangsung. Presensi dilakukan dengan mengisi form kehadiran yang akan dibagikan melalui kolom chat. Kemudian, e-sertifikat akan dikirim paling lambat H+7 pelaksanaan melalui email bagi yang memerlukan. Pada saat webinar sedang berlangsung, peserta dapat bertanya melalui chat box. Dan nanti ada acara door prize. Dan untuk door prize akan dikirim ke alamat rumah masing-masing. Atau nanti kami share di chat box untuk admin bagian door prize. Untuk susunan acara pagi ini, izinkan saya untuk membacakannya. Setelah pembacaan tata tertib webinar pagi ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Agri Anita. Lalu pembacaan doa oleh Ibu Susi Sulbiah. Kemudian sambutan selamat datang oleh Ketua Agri Anita Fakultas Peternakan, Ibu Insinyur Dwi Dasawati MM. Kemudian sambutan Ketua Umum Agri Anita IPB sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Perkenalan pembicara oleh moderator. Kemudian materi narasumber oleh Ibu Dr. Yuni Cahya Endrawati SPTMSI. Kemudian acara selanjutnya yaitu diskusi serta penyerahan sertifikat. Lalu launching the range market serta Instagram Agri Anita Fakultas Peternakan IPB.
Kemudian ada pengumuman door prize. Dan sebelum penutupan, kita ada acara sesi foto bersama. Melangkah acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para peserta tidak mengaktifkan fitur mikrofonnya. Dilanjutkan dengan lagu Mars Agri Anita. Lagi rapat setengah tahun, coba don luas tahun, kedua tahun, masyarakat, menyingok dan menyingok maju sekarang naik, orang dilihat di tahun ini. Anggaran dasar anggaran utang dana udah anggaran
Baik, untuk para peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon. Untuk selanjutnya, acara pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Susi Sulbiah. Kepada Ibu Susi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala, sejenak bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi oleh-Nya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan webinar Sapa Agrianita yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan IPB. Ya Allah, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua ya Ibu. Terima kasih kepada Ibu Susi. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan selamat datang oleh Ketua Agri Anita Fakultas Peternakan IPB kepada Ibu Insinyur Dwi Dasawati MM. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Dian, selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Agri Anita IPB, Ibu Retna Widayawati SP. Yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil Ketua Agri Anita IPB. Di sini saya lihat ada Ibu Ina ya, yang belum kelihatan yang lainnya. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Agri Anita Fakultas dan sekolah di lingkungan IPB. Yang kami hormati narasumber Dr. Yuni Cahya Endrawati SP dan Ibu Moderator Ibu Irna Ardenia SPT, serta yang kami hormati seluruh peserta Sapa Agri Anita IPB pada kali ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan melaksanakan webinar pada kali ini. Tema webinar kali ini adalah Cantik Alami dengan Kokon Ulat Sutra.
salah satu cara yang mudah dan murah untuk mempercantik wajah secara alami adalah dengan memanfaatkan bahan alami kokon ulat sutra. Perawatan kulit wajah dengan menggunakan kokon ulat sutra secara alami dapat membuat kulit wajah menjadi glowing dan kinclong katanya gitu. Banyak yang bertanya, kok kokon ulat sutra bisa membuat wajah menjadi glowing ya? Nanti untuk lebih jelasnya hal ini nanti saya juga sebenarnya masih banyak ingin tahu juga belajar, makanya kami undang Bu Yuni nanti untuk lebih jelasnya hal ini kita akan mendapatkan pencerahannya dari Bu Dr. Yuni. Beliau adalah merupakan ahli kokon ulat sutra. Dan untuk lebih jelasnya kita akan serap ilmu-ilmu dari Bu Yuni ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yuni bisa menambah ilmu kita. Saya rasa demikian dari kata sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Dasawati. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Agri Anita IPB yang akan disampaikan oleh Ibu Retna Widayawati SP. Kepada Ibu Neno, dipersilahkan Bu. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwi, Ketua Agrianita Fakultas Peternakan. Kemudian ada Ibu Yuni yang telah meluangkan waktu memberikan materinya narasumber pada hari ini. Kemudian juga ada Ibu Irna. Nah, ini saya agak surprise dengan kehadiran Ibu Irna gitu ya. Yang saya kenal Bu Irna ini adalah aktivis di Klub Kreativa. Nah, hari ini akan menjadi moderator. Terima kasih Bu Irna sudah berkenan untuk menjadi moderator. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu pengurus Agrianita Fakultas Peternakan beserta seluruh keluarga besar Agrianita Fakultas Peternakan yang hadir pada hari ini. Kemudian juga ibu-ibu ketua bidang, ibu-ibu ketua Agrianita Fakultas dari fakultas di seluruh IPB dan juga seluruh ibu-ibu anggota Agrianita dari lintas fakultas dan lintas unit. Tidak ketinggalan juga saudara kita yang jauh di negara Sakura gitu ya. Sayangnya beliau nggak bisa di-unmute, padahal kita mau pesen banyak hal nih ya, just tip dari Jepang, dikirim bunga sakura. Terima kasih Mbak Popi, yang meskipun sudah berada nun jauh di sana, tetapi senantiasa selalu menyempatkan diri untuk menghadiri mengikuti seluruh acara-acara Agrianita. Ibu-ibu semuanya, terima kasih dan selamat datang di acara Sapa Agrianita Fakultas Peternakan IPB. Ini adalah aktivitas pertama dari Fakultas Peternakan yang dikomandoi sekarang oleh Ibu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi sudah mengarrange acara ini dan saya lihat nanti juga ada beberapa launching program yang akan dilakukan di akhir sesi acara ini. Tugas saya sebagai Ketua Agrianita Pusat sebenarnya hanya mendukung program yang menjadi program-program dari fakultas dan saya sangat senang sekali di tahun 2004 kepengurusan Agrianita yang sekarang saya sudah mulai melihat bahwa seluruh Agrianita Fakultas itu mampu melakukan program-program yang kreatif dan juga mandiri sesuai dengan tagline Agrianita yaitu kreatif dalam kemandirian. Dan saya sangat mengapresiasi upaya-upaya baik yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya. Selalu saya menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa nyawa Agrianita itu bukan ada di kepengurusan pusat. Nyawa Agrianita, hati Agrianita, dan inti dari Agrianita itu ada di fakultas. Sehingga upaya-upaya untuk
mengajak seluruh anggota berperan serta dalam giving values to the nation itu harus menjadi pokok dari program-program yang harusnya dilakukan di masing-masing fakultas. Jika seluruh fakultas itu aktif, jika seluruh anggota di fakultas terlibat, maka insya Allah akan semakin banyak nilai-nilai atau value atau kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh seluruh sivitas IPB. Kita mendapatkan amanah dari IPB dalam mengemban organisasi ini, dan saya harap semuanya bisa selaras untuk mencapai visi dan misi organisasi yang ujungnya adalah untuk kebermanfaatan IPB melalui program-program yang juga sudah sering saya sampaikan, yaitu Agrianita Care, bagaimana kita membangun kepedulian dan menebar sebanyak mungkin kepedulian kita kepada seluruh keluarga besar Agrianita dan masyarakat, mahasiswa, serta sivitas. Kemudian ada Agrianita Green, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita lewat program-program yang pro lingkungan. Jadi kreativitas dari fakultas untuk menggagas ide-ide terkait dengan penataan lingkungan, terkait dengan pengelolaan sampah misalnya begitu ya, itu sangat kami harapkan, karena kalau di masing-masing rumah tangga kita itu sampah bisa teratasi, maka insya Allah tidak akan ada masalah sampah di negara ini. Nah, hal-hal seperti itu juga saya tunggu ide-ide kreatifnya dari Agrianita Fakultas. Yang berikutnya itu adalah Agrianita BIS. Hal ini sudah di-capture oleh Ibu Wiwi, di mana nanti kita akan launching di Fapet gitu ya, tentang program terkait dengan Agrianita Bisnis. Yang berikutnya adalah Agrianita Net. Hari ini adalah salah satu terjemahan dari program Agrianita Net, di mana Agrianita Net adalah program-program edukasi yang bukan memanfaatkan, yang mengakomodir potensi-potensi dari dosen-dosen IPB sendiri untuk kemudian ditampilkan dalam acara Sapa Agrianita untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada seluruh anggota. Dan yang berikutnya yang selalu juga saya sampaikan adalah Agrianita Fun. Kita work hard harus diimbangi dengan play hard. Agrianita Fun adalah program-program yang saya challenge gitu ya, yang saya harapkan mampu membuat atau menciptakan kebahagiaan tersendiri bagi seluruh anggotanya. Jadi ada keseruan-keseruan yang kita ciptakan baik di fakultas ataupun secara keseluruhan IPB gitu ya. Kita harus balance antara bekerja keras dengan bermain gitu ya. Bermain dalam artian ini adalah untuk memberikan vitamin jasmani dan rohani. Jadi bisa dalam bentuk program-program olahraga, bisa dalam bentuk program-program kesenian, atau bisa juga dalam bentuk program-program craft dan yang lain-lain. Harapannya ini semuanya inline dan saya sangat berbahagia sekali karena dari semua fakultas itu hampir saya katakan sudah semuanya mampu memberikan warna-warna tersendiri untuk kegiatan-kegiatan Agrianita. Fapet dengan warnanya tersendiri, fakultas yang lain juga dengan warnanya tersendiri. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau masing-masing fakultas mampu memberikan warna pada kegiatan Agrianita, maka akan tercipta pelangi di Agrianita. Pelangi cenderung menyenangkan, pelangi membahagiakan karena banyak warna yang tersirat di dalamnya. Sehingga ibu-ibu tidak harus programnya sama antara satu fakultas dengan fakultas yang lain. Karena kalau semuanya satu nada, satu warna, maka harmoni yang tercipta atau pelangi yang tercipta juga tidak akan indah. Justru perbedaan-perbedaan ide, perbedaan program, perbedaan kreasi, perbedaan inovasi, perbedaan tampilan program dari seluruh fakultas itulah yang akan memperkaya warna pelangi kita dan akan menciptakan nada-nada yang lebih harmoni sehingga lebih enak didengar. Itu saja dari saya, Ibu Wiwi dan juga ibu-ibu semuanya. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Neno. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, kita akan segera mengikuti materi dari webinar pada pagi hari ini, dan Ibu Irna Ardenia SPT, beliau akan menjadi moderator acara webinar pada pagi hari ini. Ibu Irna Ardenia adalah alumni Fakultas Peternakan. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Agri Anita Fakultas Peternakan periode tahun 2007 sampai 2015, dan beliau sekarang adalah owner dari Ardenia's Craft. Mau tahu apa produk dari beliau? Insya Allah akan menjadi salah satu door prize pada acara hari ini. Jadi mohon disiapkan pertanyaan yang terbaik setelah sesi materi di acara webinar pada pagi hari ini. Apa kabar Ibu Irna? Alhamdulillah, Mangga, Ibu. Budian. Iya, alhamdulillah sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Terdengar dipersilakan, suara saya? Ibu. Kedengaran, Suara Bu. saya terdengar. Terdengar, Bu. Baik, terima Persilakan, Bu. kasih, Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ya, saya juga ingin menyapa dulu Waalaikumsalam. selamat pagi dan selamat datang pada para peserta webinar hari ini. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa tema yang akan diangkat adalah tentang cantik alami dengan Kokon Ulat Sutra. Semoga kita semua ya yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji kesehatannya, kita doakan semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan mereka diberi kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu juga bapak-bapak, ada ya peserta bapak di sini. Perawatan kecantikan berbahan alami ini pada masa sekarang sangat diminati karena pada umumnya diketahui bahan alami itu lebih aman, lalu juga ramah lingkungan, juga efek pada kulit tidak merusak kulit ya lebih banyak daripada dibanding bahan kimia. Juga hasil pada kulit itu lebih bercahaya alami. Sekarang kokon ulat sutra. Kokon atau kepompong yang kita ketahui pada umumnya diketahui sebagai bahan pembuat kain. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang manfaat kokon sutra yang lainnya, yaitu sebagai bahan untuk perawatan kecantikan. Apa dan bagaimana nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh Dr. Yuni, yang insya Allah dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bu Yuni. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah berkenan hadir ya di sini untuk sharing pada kita. Sebentar lagi akan kita simak bersama pemaparan beliau. Sebelumnya izinkan saya membacakan biodata singkat. Nama Dr. Yuni Cahya Endrawati, Sarjana Peternakan, Master of Science. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB. Beliau melaksanakan pendidikan sejak S1 sampai S3, memang sudah tentang perulat sutraan ya. Selain menjadi dosen, beliau juga anggota International Research Center, lalu sebagai peneliti ulat sutra alam di PPS HB-IPB, juga tim kerja ulat sutra alam IPB di LPPM IPB, Kebun Percobaan Sutra Alam Sukamantri Bogor. Beliau juga ikut di Komisi Sertifikasi Bahan Pangan Organik Asal Hewan, Komisi Sertifikasi Bahan Pangan Organik Asal Ternak, lalu juga ikut di tim Halal Science IPB Kelompok Hewan, editor di Jurnal Agriculture ya, juga di Himpunan Alumni atau Hunter beliau juga aktif sebagai pengurus divisi kewirausahaan. Juga Dr. Yuni sebagai komisaris PT Explora Sistem Jaya. Kegiatan beliau selain menjadi pengajar mata kuliah di Fakultas Peternakan adalah sebagai narasumber atau trainer di seminar-seminar pelatihan produksi dan pengolahan satwa harapan.
Beliau juga melakukan penelitian dan publikasi nasional dan internasional terkait produksi Satwa Harapan dan teknologi hilirnya di pengembangan Satwa Harapan. Dr. Yuni juga melakukan pembinaan dan pendampingan beberapa usaha peternakan di bidang ulat sutra, yaitu diantaranya di Kulon Progo, Yogyakarta, dan di Purwakarta. Selain itu, beliau juga sebagai penulis di Kompasiana. Tulisan terakhir tuh kemarin ya, hari Minggu, ada tulisan tentang cantik di masa pandemi bersama Kokon Sutra. Mungkin nanti ibu-ibu bisa melihatnya di Kompasiana untuk menambah informasi tentang Kokon Sutra ini. Baik, demikian biodata singkat beliau. Bu Yuni, kita persilahkan untuk sharing tentang materi hari ini. Insya Allah waktunya 30 menit, ya Bu Yuni. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Maka ibu-ibu yang ada pertanyaan silahkan menulis di kolom chat. Insya Allah nanti saya bacakan dan langsung dijawab oleh Bu Yuni. Monggo Bu Yuni. Ya, terima kasih Ibu Irna Ardenia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ketua Agrianita IPB, Ibu Retna Widiawati SP, kemudian Ketua Agrianita Fapet IPB, Ibu Insinyur Dwi Dasawati MM, dan ibu-ibu Agrianita yang lain yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya sapa sahabat saya yang jauh-jauh dari Unsrat, Deputi Kemahasiswaan, Ibu Pinky Sairang, yang berkenan hadir pada hari ini. Baik, mungkin saya hanya sekedar sharing. Saya rasa ibu-ibu sekalian juga sudah mengenal banyak ya, apalagi tentang kecantikan, begitu. Saya hanya sekedar sharing dari sisi produk dari peternakan. Kebetulan yang kami dalami adalah ulat sutra dan produknya adalah kokon. Baik, saya coba share ini ya, PowerPoint-nya begitu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Sudah. baik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya atas waktunya. Tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah tentang cantik alami dengan Kokon Sutra oleh saya sendiri, Yuni Cahya Indrawati. Yang akan saya sampaikan nanti pertama adalah jenis ulat sutranya, tapi jangan takut saya tidak akan menampilkan ulat-ulatnya di sini. Sebetulnya sangat lucu dan cantik bagi saya, tapi ya mungkin untuk ibu-ibu mungkin sangat menggelikan karena ada berwarna-warni begitu ya. Kemudian sekilas kita akan ini fashionnya sudah seperti apa begitu, karena nanti ada berbagai jenis ulat sutra yang ada. Kemudian kita masuk ke siklus hidup supaya tahu sebetulnya di bagian mana yang kita bisa manfaatkan. Kemudian manfaat lain, jadi secara general kita akan tahu tidak hanya untuk fashion, tapi bisa untuk pangan, pakan, dan yang lainnya. Kebetulan dan yang terakhir adalah kita akan fokus ke protein serisin yang itu memang material atau senyawa untuk kosmetik. Baik, kita mulai dengan jenis dulu supaya tahu ragamnya begitu. Ini ada kelompok Sutra Murbai yang sudah kita ketahui dan IPB sudah punya kebun percobaannya yang ada di Sukamantri begitu. Bombix mori, pokoknya adalah seperti ini, putih, kemudian termasuk jenis serat panjang, filamen, sehingga mudah sekali untuk ditarik atau dipintal dan menjadi kain begitu. Kemudian yang jenis 2 adalah selain murbai, artinya pakannya berarti bukan murbai. Nah, ada banyak sekali jenisnya. Di sini ada 4 family. Di masing-masing tentu turunannya sangat banyak sekali, dan yang dikembangkan banyak di Indonesia dan di luar adalah Attacus atlas. Ini istilah orang Jawa ulet keket. Jadi yang besar itu
Kemudian kemarin saya baru dapat gambar itu dari Ibu Maria Ulfa di halamannya. Sekarang ternyata kan kalau musim hujan begini banyak sekali gitu ya ulet-ulet ini gitu, dan besar gitu, dan sangat menakutkan memang. Cuma bagi saya itu mainan yang sangat buat refreshing kalau buat saya. Nah, yang kedua adalah Samia Cynthia Riccini. Cantik sekali namanya karena ini adalah nama dari penelitinya begitu. Ini ulatnya sengaja tidak saya tampilkan lagi. Ulatnya sebetulnya warna-warni, ada kuning, ada ungu, ada biru, ada kuning begitu ya. Seratnya pendek-pendek sehingga nanti karakteristik dari kainnya akan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah Cricula. Ini ulatnya berbulu dan gatal, tapi kepompongnya atau kokonnya sangat unik karena berlubang-lubang dan sering disebut sebagai emas imitasi, seperti yang kita lihat di tampilan begitu ya, warnanya emas begitu. Baik, sekilas tentang fashionnya, ini kain bombix morinya, kemudian beberapa contoh kain sutra yang sudah dibatik, begitu. Kemudian ini juga kain dari bombix mori. Kenapa terlihat berbeda? Ini begitu glossy, begitu ya, sedangkan yang bawah doff gitu. Ini sangat tergantung dari teknik penenunannya. Walaupun sama, dari serat yang sama, akan tetapi kalau teknik penenunannya kemudian pemintalannya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Kemudian selanjutnya tadi kita bandingkan antara ulat murbei dengan yang non murbei. Sangat berbeda sekali ada di seratnya. Yang tadi seratnya terlihat halus begitu ya. Nah, kalau yang non-murbei ini sedikit kasar. Sebetulnya pada dasarnya semuanya halus berkilau. Akan tetapi perbedaannya kalau di ulat sutra murbei atau bombix mori seratnya panjang sehingga mudah untuk ditarik. Sedangkan kalau di yang non murbei ini seratnya pendek. Sehingga teknik untuk penenunan akan berbeda. Jadi dengan dicarding, dicabik itu akan menghilangkan sifat glossy-nya begitu. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kami di laboratorium sudah bisa menarik benang untuk benang yang ini serat pendek menjadi bisa ditarik menjadi panjang meskipun tidak sepanjang dari yang bombix mori sehingga hasilnya nanti bisa sama dengan bombix mori. Nah, ini adalah kainnya, doff, kemudian tidak berkilau begitu. Tapi ini justru yang sekarang jadi tren dan harganya lebih tinggi daripada yang yang glossy begitu ya, yang halus dan segala macam. Biasanya kita ekspor begitu, dan ini satu potong kalau dirupiahkan bisa 2 sampai 5 juta satu potong untuk baju begitu. Nah, ini salah satu tampilan produk dari yang non murbei. Ini produknya semuanya ada di Yogyakarta begitu. Kalau tidak pandemi mungkin bisa jalan-jalan ke sana melihat dari hulu sampai hilirnya, itu sangat menarik sekali. Nah, ini salah satu binaan kami yang ada di Kulon Progo. Jadi mulai dari hulu pemeliharaan sampai dengan kain, kemudian sudah dimotif seperti ini sampai dengan baju jadinya gitu. Baik, kita akan masuk ke dalam siklus karena ini penting supaya tahu. Saya rasa juga sudah banyak yang mengetahui juga, namun bolehlah kita ini lagi ya, pengingat lagi biologinya begitu. Nah, ini mulai dari telur kemudian ulat. Kita lihat ulat yang bombix saja mungkin sudah geli ya, ibu-ibu semuanya, apalagi yang ulat keket gitu ya.
Jadi tidak ditampilkan. Sudah ada pesan sponsor, jangan tampilkan Mbak Yuni. Nanti ibu-ibunya geli semua gitu. Oke, baik. Kemudian dari ulat, instar sudah besar, ulat ini akan membentuk kepompong gitu ya. Ini adalah atau istilahnya kokon sebagai perlindungan dari predator, karena pada saat menjadi pupa, ini menjadi sangat lemah sekali karena dia akan bermetamorfosis menjadi ngengat. Nah, kokon inilah yang kita akan panen. Nah, kalau di perbedaannya antara ulat sutra murbei dengan yang non murbei, kalau murbei ini kalau kita ingin menghasilkan benangnya, kita matikan pupanya. Jadi di oven 105 derajat selama kurang lebih 50-60 menit supaya pupanya ini tidak berkembang. Nah, kalau yang non murbei memang jenis seratnya pendek karena dia sudah berlubang. Jadi tidak ada pengovenan dan segala macam. Nah, kalau di yang murbei ini bagaimana kalau untuk pembibitan? Nah, kalau untuk pembibitan maka akan dibiarkan metamorfosisnya berjalan dengan secara alami. Jadi, nah seperti ini. Dia akan melubangi. Nah, kalau sudah dilubangi, kokon ini sudah reject. Kalau dijual ya, sudah tidak bisa. Ini untuk yang murbei. Sehingga pasti kalau di murbei ada 2 divisi, yaitu komersial, komersialisasi, dan juga untuk pembibitan. Nah, kalau yang di bawah ini sudah disobek seperti ini juga sudah reject, tidak bisa untuk kain. Nah, makanya berpikir untuk apa? Nah, salah satunya tadi larinya ke kosmetik atau biomaterial lain yang tidak membutuhkan serat yang panjang, tetapi dihancurkan sampai kalau untuk krim, kemudian untuk untuk urusan medis, kemudian bahkan sampai ke militer gitu ya, untuk transportasi juga bisa sebagai dashboard interior mobil dan segala macam, ini kan dihancurkan menjadi komposit. Nah, yang reject ini bisa dimanfaatkan lagi. Baik, jadi warnanya apa saja kokon? Warnanya bermacam-macam. Nah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang broken white, ada yang coklat. Nah, ini kebetulan yang untuk Bombyx mori, warnanya ada yang kuning dan ada yang putih, tetapi yang dikembangkan itu lebih yang putih karena nanti kalau untuk kain akan mudah untuk pewarnaan selanjutnya, begitu ya. Nah, kalau untuk warna-warni nanti harus di bleaching lagi dan segala macam. Nanti akan meningkatkan ongkos dari produksinya begitu. Baik, kita akan lihat manfaat lain dari ulat sutra ini. Saya hanya akan fokus di pupa dan kokon karena nanti sebetulnya intinya ada di kokonnya. Sebetulnya kalau di ulat sutra ini semuanya termanfaatkan, mulai dari pupa, kokon, kemudian ngengat yang mati, kemudian fesesnya atau frasnya, ini semuanya bisa dimanfaatkan semua. Tapi saya hanya akan menampilkan 2 ini saja. Pertama, pupa bisa dijadikan pakan. Nah, ini sudah diteliti juga bisa untuk pakan. Sudah hasil penelitian dari S3 untuk pakan puyuh, kemudian ayam, baik pedaging maupun layer, begitu ya. Hasilnya sangat baik. Kemudian untuk pangan, ini juga sudah diteliti dan bagus karena proteinnya juga bagus begitu untuk pertumbuhan. Nah, ini yang ragam kreatifnya, ini kokon untuk tekstil tadi. Kemudian untuk benang jahit, jadi nanti dalam kokon ini dipisahkan menjadi 2, yaitu protein fibroin dan serisin. Fibroin nanti larinya adalah ke serat. Nah, serat ini yang nanti akan menjadi tekstil, kemudian juga bisa untuk benang jahit operasi begitu karena dia biodegradable, jadi tidak harus diangkat. Tidak harus benangnya diangkat, tapi sudah bisa
terbiodegradasi dalam mekanisme tubuh begitu. Nah, kemudian ini komposit yang sudah kami cobakan, sudah kami kerjasamakan juga dengan lab divisi biomaterial di LIPI. Ini sudah digunakan untuk interior dari mobil gitu, dashboard gitu dari bahan-bahan mobil karena dia mempunyai kekuatan tarik yang memenuhi syarat dari dipakai untuk interior mobil. Nah, kalau untuk bagian luarnya kami masih uji impact atau tekanan, kemudian uji gesek, jadi masih dalam progres. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk kosmetik, nanti kita akan bahas apa sih materialnya sehingga kokon ini bisa digunakan untuk kosmetik. Kalau bicara tentang kosmetik, yang tadi protein terbesarnya adalah 2 tadi. Nah, ini kita bicara tentang protein serisin. Apa sih protein serisin? Protein serisin ini, nah di sini. Jadi penyusun kokon ada 2 tadi, fibroinnya, kemudian ada serisinnya. Serisin ini adalah perekat antar fibril atau antar serat. Nah, zaman dahulu, kalau kita ingin mengambil seratnya, tentu akan direbus. Nah, serisin ini terikut karena dia larut dalam air, terikut dalam air buangannya. Dibuang begitu saja, jadi merupakan hasil samping. Tapi karena dia adalah material organik, maka akan mencemari. Jadi pencemar menjadi limbah air gitu ya. Nah, mulai berpikir, ini kan protein, pasti punya manfaat lebih gitu. Nah, sudah digali seperti itu ternyata manfaatnya luar biasa ya. Ini adalah komponen dari kokon, ada fibroin, serisin, karbohidrat dan segala macam, tetapi yang utamanya adalah dari fibroin dan serisin. Jadi ada serisin itu ada sekitar 20 sampai 30 dalam kokon. Jadi cukup besar. Jadi kalau dibuang begitu saja, selain menjadi limbah, juga sayang sekali karena harga serisin itu 1 gram bisa 2 sampai 3 juta. 1 gram. Jadi kami sudah berhasil ekstraksi, tetapi belum bisa mass production karena ada keterbatasan. Tapi ini luar biasa sekali kalau kita FAPET atau IPB bisa memproduksinya, bayangkan saja 1 gram 2 sampai 3 juta. Itu 1 gram, karena memang materialnya luar biasa. Nah, ada apa saja dalam serisin ini sehingga sangat baik untuk kosmetik. Nah, serisin ini ternyata punya asam amino, dia 18 asam amino dan hidroksinya, golongan hidroksinya sangat tinggi yang berfungsi sebagai water binding capacity yang menyebabkan transepidermal water loss-nya terkendalikan sehingga moisturizer di dalam kulitnya terjaga. Jadi kalau di kelembapan itu ada 3, ada humektan, ada oklusif, dan juga ada emollient. Nah, ini termasuk yang emollient dan humektan. Jadi bisa menjaga kelembapan dari kulit. Jadi kalau di usia, makanya disarankan kalau di atas 25 tahun gitu, kita sudah mulai sistem mekanisme dalam kulit sudah mulai turun begitu ya, mulai dari kolagennya, kemudian ada epidermis, dermis, dan subkutan. Nah, ini sudah mulai ketebalan epidermis dan dermisnya itu sudah mulai berkurang. Nah, ini sangat mempengaruhi di kelembapan. Kelembapan secara alamiah itu kita sebut dengan natural moisturizing factor. Itu secara alamiah kulit kita punya. Akan tetapi karena usia atau umur atau karena gaya hidup, mungkin merokok, kemudian makanan tidak sehat, fast food dan segala macam, ini akan mempengaruhi kelembapan. Nah, serisin ini adalah
bahan sintetis yang bisa memperbaiki itu, karena nanti kita bahas sifatnya, similarity-nya sangat tinggi dengan NMF, Natural Moisturizing Factor. Kemudian lanjut, dia merupakan repetitif asam amino, jadi dia bisa memperbaiki tekstur jadi lebih kencang. Kemudian karena tadi kulit itu sangat tergantung sekali dengan kelembapan. Jadi moisturizing itu menjadi kunci utama kalau kulit kita akan sehat. Jadi makanya kalau kita ke dokter kecantikan gitu ya, pasti akan dikasih moisturizer, kemudian bioaktif lainnya. Karena moisturizer ini sangat penting, baik itu kita mau jenis kulitnya apapun gitu ya, nanti akan disesuaikan yang A, ya, B, kemudian dan kemudian yang moisturizer, meton atau ada yang oklusif. Nah, ini sangat tergantung sekali dengan jenis kulit kita masing-masing. Nah, karena kelembapannya sudah terjaga dengan baik, maka semua mekanisme di dalam kulit itu akan bekerja dengan baik, sehingga mulai dari kolagen begitu ya yang ada di lapisan terdalam. Lapisan terdalam itu yang dimaksud adalah lapisan dermis. Itu bekerja dengan sangat baik sehingga kerutan bisa diminimalkan. Kemudian kalau kerutan bisa diminimalkan, kulit akan lebih kencang begitu ya. Kemudian akan memperbaiki kulit akibat paparan UV. Karena serisin ini dia adalah berdasarkan hasil riset semua itu bisa menekan aktivitas dari tirosinase. Apa itu tirosinase? Tirosinase adalah semacam pengendali dari melanin, dan melanin ini adalah yang mengendalikan warna kulit. Sehingga kenapa dengan serisin ini wajah akan lebih cerah, tapi bukan putih ya. Kalau serisin ini lebih mengembalikan warna aslinya. Karena kan kita kalau keluar kan terpapar matahari, dan bahkan di dalam rumah pun juga memang disarankan tetap pakai sunblock, karena lampu dan segala macam itu sangat berpengaruh terhadap kulit. Jadi ini bisa memperbaiki dari warna kulit. Nah, ini dark spot. Dark spot fungsinya tadi karena dia mengatur aktivitas dari melanin tadi, sehingga dark spot ini akan mulai terkikis gitu ya. Tapi intinya adalah kita mau pakai produk apapun, kalau tidak rutin, tidak rajin, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi apapun itu harus rutin. Mau pakai segala macam, ingat, saya mau cantik nih, jadi saya harus rutin begitu ya. Jadi intinya adalah rutinitas sebetulnya. Kemudian tadi meningkatkan kolagen. Nah, ini adalah saya simpulkan dari semua komponen serisin ini dia punya antioksidan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan sebagai untuk menekan tirosinase, kemudian moisturizing yang tadi sama dengan natural moisturizing factor dari kulit alamiah kita, kemudian nutrien karena mempunyai protein dan komponen lainnya yang bagus, dan ini bisa untuk asupan untuk dimakan begitu ya, dan ini sudah ada hasil risetnya. Kemudian kemoprotektif, tentu saja dari paparan bahan kimia dan yang lainnya. Kemudian koagulan. Koagulan ini tentu tidak serta-merta untuk kosmetik ya, tetapi untuk material lain seperti pada saat kita pencampuran sesuatu terkadang terjadi koagulasi gitu. Nah, ini bisa digunakan gitu. Nah, untuk UV protection tadi sudah saya sampaikan bisa untuk perlindungan kulit dari sinar UV.
yang sangat merusak ya untuk jangka panjang. Nah, ini sekilas saja bahwa asam aminonya macam-macam sekali begitu ya dengan urutan yang sangat spesifik, tapi yang komponen utamanya adalah serin yang dia berfungsi lebih ke kosmetik begitu. Nah, setiap spesies banyak sekali dan kita dari sini akan tahu kalau kita ingin mengekstraksi serisin mana yang harus kita pilih begitu ya. Ini sih untuk kebutuhan riset sebetulnya. Nah, ini adalah natural moisturizing factor. Yang sebelah kiri adalah natural moisturizing factor alami yang kita punya. Akan tetapi ini akan tergradasi seiring dengan umur atau usia. Karena begini, kalau untuk bayi kita regenerasinya cepat. Bisa hampir tiap hari, makanya suka ngelupas, ganti kulit dan segala macam. Kemudian nanti beranjak ke balita, nanti bisa bisa seminggu dan segala macam. Kemudian beranjak ke remaja dan sampai di atas 25. Makanya warning dari dokter kulit, dokter kecantikan gitu. Di atas 25 kita harus betul-betul prepare gitu. Kita tidak terus centil karena kita sering berhias dan segala macam, beda. Perawatan dengan make up dan segala macam itu dibedakan. Kalau perawatan itu memang semuanya butuh, baik wanita maupun laki-laki itu butuh karena kalau tidak, itu biasanya efeknya akan nanti di usia di atas 45 tahun itu akan mulai timbul flek. Itu baik di wanita maupun di para pria akan sama, akan seperti itu gitu. Kalau tidak dirawat. Jadi kuncinya sebetulnya hanya di moisturizer dan yang penanggulangan sinar matahari. Itu hanya 2 itu sebetulnya yang paling penting. Nah, lain-lainnya biasanya itu kaum hawa yang ingin serum, karena untuk boosting supaya lebih cerah, supaya lebih glowing. Nah, itu si ibu-ibu ya yang seperti itu. Kemudian ini di sebelah kanan adalah pure serisin. Ini similarity-nya sangat tinggi. Sehingga kalau di usia di atas 25 kita perlu adanya substitusi material sintetis yang bisa menggantikan secara alamiah tadi gitu ya. Nah, ya sekalian promosi karena saya sedang bicara tentang kokon ya ini salah satunya substitusinya dari kokon itu. Seperti itu. Nah, kita nanti bisa lihat kalau ingin boostingnya cepat gitu pasti dengan ekstrak atau pure serisin, bisa nanti dengan lotion, bisa dengan krim atau gel, itu sangat tergantung nanti dari jenis kulitnya. Kalau yang oily ya jangan main-main pakai krim gitu ya. Kemudian kalau yang normal ya sebaiknya juga nggak usah pakai gel tetapi pakai krim karena dia ketahanan terhadap kelembapannya akan lebih tinggi. Jadi memang harus tepat, pemilihannya harus tepat begitu. Baik, ini natural moisturizing factor ada di top layernya. Setiap secara alamiah kita tadi sudah bicara epidermis, dermis dan fat. Saya bukan ahli kecantikan tapi mencoba untuk menghubungkan antara bioaktif atau senyawa dari serisin ini dia akan bekerjanya di mana begitu. Ini untuk menjaga kelembapan dan komponennya semuanya adalah asam amino, sama seperti serisin base-nya adalah protein begitu. Kemudian aplikasi simple dan ini sangat saya sarankan. Oke, mungkin di mute ya. Akan saya sangat sarankan. Di mute host, tolong di mute. Ya, saya sudah. Oke. Baik.
Jadi aplikasi simpel ini yang akan saya sarankan sekali untuk ibu-ibu semuanya yang hadir di sini karena ini sangat simpel, bisa kita lakukan di rumah sendiri karena kondisi pandemik ini sangat-sangat tidak memungkinkan kita untuk pergi ke salon atau ke klinik kecantikan gitu ya. Klinik kecantikan saja sekarang sudah semuanya online ya, kita order by online untuk ke member-membernya begitu ya. Nah, kalau untuk treatment segala macam ya kita jaga-jaga saja karena kita kan tentu saja urusannya muka pasti akan dibuka maskernya ya. Itu sangat riskan kalau untuk saya pribadi. Jadi selama pandemik ini tidak pernah sekalipun saya mengunjungi salon gitu ya. Jadi ya sudah kita kerjakan di rumah yang tadinya bisa bermanja-manja dengan terapi sekarang tidak bisa gitu ya. Jadi kita lakukan semuanya di rumah. Yang kita lakukan adalah satu kokon ini kita rendam, sebetulnya sih dilubangi dulu ujungnya, kemudian kita rendam dengan air panas karena serisin larut dalam air panas. Jadi ini fungsinya ada supaya melembekkan. Kemudian ditaruh di ujung jari, kemudian kita masas di muka. Tentu mukanya harus dibersihkan dulu. Apapun kita ingin treatment, mau kita creambath juga rambutnya harus dibersihkan dulu. Mau kita maskeran juga mukanya harus dibersihkan dulu. Mau kita masas gitu ya, facial di rumah dengan kokon, ini juga harus dibersihkan dulu. Dibersihkan. Bahkan pembersihannya mungkin bisa double cleansing gitu ya, yang tadinya bermake up kita buang, bisa pakai oil untuk menghilangkan, bisa juga kita pakai micellar water, bisa juga pakai baby oil, ya apa saja yang ibu sekalian biasa gunakan karena itu nanti kan unsurnya cocok dan tidak cocok begitu. Kemudian baru kita cuci muka. Nah, baru kita akan masas ini gitu ya. Alangkah bagusnya lagi setelah pembersihan itu kita buka pori-porinya. Jadi diuapkan dulu baru dimasas supaya nanti material dari serisinya bisa masuk dengan baik. Nah, setelah itu kita diamkan dulu biar meresap. Kemudian kita akan cuci muka dengan air biasa, jangan air hangat. Kalau air hangat itu akan melarutkan lagi yang ada di muka. Jadi air biasa. Nah, Ibu sekalian promosi untuk IPB TV bisa berkunjung di channel YouTube ini begitu ya. Ada teknik-tekniknya tentang tahapan untuk melakukan facial kokon ini. Karena kalau di salon-salon begitu ya, ya tentu saja ada masas yang lain ya, mungkin dipijat punggungnya, kepalanya untuk ini gitu ya. Tapi ini harganya bisa 250 sampai 350 untuk facial kokon ini kalau di salon atau klinik kecantikan. Jadi ini sebetulnya sudah banyak dilakukan. Nah, daripada buang uang segitu kan bisa untuk beli make up, baju gitu ya, atau yang lainnya. Nah, mending dikerjakan di rumah. Gitu ya. Jadi menghemat. Nah, kalau aplikasi optimalnya artinya memang yang tadi kurang lebih akan kelihatan hasilnya sekitar 3 bulan ya karena materialnya alami jadi akan tidak bisa instan begitu ya. Tapi instannya adalah pada saat setelah dipakai akan kelihatan bersih karena kotorannya betul-betul akan nempel di kokonnya begitu ya. Tapi ya tidak akan bertahan lama begitu nanti 3 bulan baru rutin tiap minggu lakukan 3 bulan baru betul-betul akan permanen begitu kelihatan bersihnya. Kalau ini optimal artinya akan diekstraksi. Nah, jadi masih kan ya. Akan diekstraksi, masih ya Bu Irna ya, akan diekstraksi, jadi mungkin hanya 2 bulanan begitu sudah bisa kelihatan hasilnya. Dalam bentuk krim,
Tapi saya tidak sarankan untuk yang oily, tipikal oily. Kemudian dalam bentuk soap, ini bisa untuk kita hari-hari mandi gitu. Mahal dong Bu Yuni, ya memang kalau untuk tujuannya ini memang biasanya kalau kosmetik akan mahal begitu. Kemudian untuk tonik, karena untuk rambut juga dia untuk meregenerasi rambut juga sangat bagus untuk kelembapan rambut yang rusak gitu ya, bisa diperbaiki. Kemudian face mist. Face mist ini kan sekarang untuk menjaga kelembapan supaya make up kita tetap stay walaupun kita sudah berapa jam begitu ya. Kan teknik make up biasanya kan biasanya pakai bedak tabur kemudian padat supaya dia bisa stay dalam jangka waktu tertentu. Tapi sekarang ada lagi ditambah kita semprot face mist supaya bertahan cukup lama begitu ya. Bahkan setelah wudhu pun kadang juga masih stay-nya masih gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian serum, apa bedanya serum, krim, lotion, kemudian gel? Nah, serum ini biasanya partikelnya lebih kecil, bahkan sampai di nano sehingga diserap oleh kulit ini akan lebih cepat. Nah, kenapa efektivitasnya kalau kita bicara serum akan lebih bagus dibandingkan jenis yang lainnya. Ini sudah diproduksi dan namanya juga Serisin, tapi masih diproduksi di Amerika. Jadi harganya sangat mahal. Jadi termasuk high end ya, seperti juga jadi satu botol Lancome aja masih sekitar 1,6 sampai 2 jutaan ya serum dari Lancome, kemudian Shiseido, ini di atasnya lagi. Jadi kelasnya adalah high end yang bisa 5-6 jutaan untuk satu botol begitu. Ya, karena memang kosmetik itu skincare itu kan ada leverage-nya gitu ya. Nah, kalau kita bisa produksi sendiri alangkah lebih baik karena bisa menghematnya sangat banyak gitu. Nah, bisa juga sebagai sheet mask. Sebetulnya sheet mask ini ada lapisan begitu kemudian dicelupkan. Ya, ini model-model Korea karena ditemukannya di Korea begitu ya, model-model Korea yang ya kita simple, tidak usah pakai diusap-usap kemudian cuci gitu ya. Ini simple, sudah ada serumnya di dalamnya, kurang lebih hanya 15 sampai 20 menit itu bisa. Dan yang lainnya. Jadi banyak yang bisa diaplikasikan. Nah, mungkin terakhir ini sebelum ditutup, kiat kulit cantik alami. Bukan berarti saya sudah sampai tahap ini, tapi kita semua mencoba dan berusaha begitu ya. Yang pertama adalah gunakan kosmetik yang tepat tadi. Jadi sesuai dengan jenis kulit kita. Jangan ikut-ikutan. Oh, lagi tren Laneige, maka pakai Laneige semua yang Korea. Oh, lagi tren Innisfree gitu ya. Oh, lagi tren Maybelline dan segala macam gitu. Sesuaikan dengan kulit kita karena tropis dan subtropis ini akan sangat berbeda. Kemudian lakukan dengan rutin. Nah, ini kunci yang paling penting juga, rutin, dilakukan rutin. Kita exfoliant, kalau boleh memberikan tips sedikit, kalau masih ada waktu gitu ya, memberikan tips sedikit, lakukan secara rutin. Kita maskeran itu paling tidak 2 kali dalam seminggu. Karena kita ibu-ibu ini sebetulnya butuh me time gitu ya, nggak hanya kalau kita sehat, kalau kita cantik kan yang suka juga keluarga gitu ya. Jadi menurut saya me time ini sangat penting gitu ya. Sejenaklah kita lupakan semua aktivitas di rumah gitu ya, nyiapin dan segala macam gitu. Bolehlah kita me time sebentar dengan
rutinitas maskeran 2-3 kali dalam seminggu, kemudian eksfolian, bisa menggunakan kokon ini kalau memang ada gitu ya. Kalau tidak ada ya pakai eksfolian yang dari drugstore juga ada. Nggak boleh ya nyebutin merek ya. Tapi boleh, nggak apa-apa ya karena saya tidak di-endorse siapapun. Yang bagus itu saya coba beberapa gitu ya, selain karena memang harus diselang-seling gitu ya. Saya rekomendasikan ada itu produk Neogen, itu sangat bagus gitu ya. Terserah nanti ingin untuk kenyal atau untuk brightening gitu bisa. Itu modelnya adalah scrub. Jadi macam-macam lah tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian asupan nutrisi yang baik, ya tentu ini sangat penting. Kemudian aktivitas fisik, ya kita perlu bergerak supaya supaya ya semua aliran metabolisme dan segala macam berjalan dengan baik, kemudian be happy. Nah, ini saya juga masih susah ini yang terakhir, be happy karena tekanan pekerjaan dan lain segala macam biasanya bikin stres. Nah, ini ada di tulisan saya yang tadi disampaikan Bu Irma, sekalian promosi, monggo bisa berkunjung di web Kompasiana saya, ada di sana tulisan tentang kokon ini, kemudian jenis ulat sutra untuk fashion dan segala macam. Nanti bisa berkunjung ke sana. Ya, ini paling penting ini, be happy, walaupun saya juga masih sangat susah untuk ke sana. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas waktunya. Monggo kalau ada yang berkenan untuk kita saling sharing deh, karena saya juga baru belajar begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni, Masya Allah ini ilmunya sangat menarik dan bermanfaat. Dan di kolom chat, Masya Allah banyak Ibu yang bertanya. Mudah-mudahan ya bisa, mungkin ada yang sama pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu itu. Bu Yuni langsung ya ke sesi tanya jawab. Monggo Bu. Ya, ada dari Ibu Ana Tridoyo. Kalau kokon itu dimanfaatkan untuk bahan kecantikan, tadi apakah penghuninya, katanya penghuninya ikut dihancurkan? Jika demikian, apakah ada aromanya tidak si ini ya produk kokon tersebut untuk bahan kecantikan? Dari Bu Ida Aunaraub juga ada beberapa pertanyaan sama menanyakan apakah ada efek samping nggak untuk kulit yang sensitif memakai kokon ulat sutra ini? Lalu dari Bu Sumtiah Nisa dari KPP Kota Bogor juga menanyakan kalau yang diperlukan dari kokon itu asam aminonya, apakah ada tambahan asam amino dari bahan dari luar tidak? Atau misalnya ada bahan lain, misalnya tambahan telur, atau sudah cukup dari kokon itu sendiri? Nanti lalu juga pertanyaannya, asam amino itu apa ada hubungannya? Bu Irna, punten. Sedikit-sedikit dulu, saya ini kepalanya lagi rada itu, jadi nggak bisa nampung banyak. Oke, kalau gitu tadi yang pertama itu ada aroma tidak, Bu Yuni? Nah, iya. Mungkin satu-satu ya, saya mohon maaf karena ini pengaruh obatnya masih agak itu jadi nampungnya tidak bisa banyak. Ya, baik. Kalau terkait dengan aroma, biasanya kalau protein kan biasanya aromanya agak amis-amis begitu ya. Kemudian kalau nanti diekstrak tadi dalamnya ikut tidak. Nah, kalau diekstrak beda dengan kalau kita mengambil seratnya. Kalau mengambil seratnya kan berarti kita oven dulu, dalamnya akan terikut kering, kemudian pada saat ditarik dia akan tersisa. Nah, namun kalau untuk diekstrak proteinnya tentu akan dipotong kemudian dikeluarkan. Jadi hanya kulit kokonnya saja yang dimanfaatkan. Kalau baunya sudah tidak, karena proses ekstraksi kan step by step-nya luar biasa, sehingga dari harganya pun juga luar biasa. Nah,
Baunya masih tidak kalau diaplikasikan secara simpel tadi. Jadi hanya dipakai untuk scrub begitu ya. Sejauh ini entah saya karena sudah sangat familiar, tapi untuk yang lainnya juga baunya tidak kuat begitu karena kita sudah pertama harus dicuci dulu dengan air hangat, kemudian kita masih rendam dengan air panas, itu akan melembekkan, jadi baunya tidak akan berpengaruh. Begitu ya? Itu. Iya. Baik, mudah-mudahan Bu Ana sudah jelas ya. Lalu ada pertanyaan, Bu Ida, apakah ada efek samping untuk kulit sensitif pemakaian kokon ini? Ya, kalau untuk kulit sensitif itu biasanya kan material-material tertentu. Nah, kalau saya tidak sarankan untuk kulit sensitif untuk menggunakan secara langsung. Karena secara langsung itu tentu dia ada tekstur kasarnya begitu ya, walaupun sudah dilembekkan. Nah, mungkin dengan bahan ekstraknya. Nah, kalau sudah bahan ekstraknya mungkin judulnya nanti akan lain karena memang harganya pasti akan lebih tinggi. Kalau yang sudah hasil penelitian tidak berpengaruh Ibu karena alergi dan segala macam itu sudah di bawah ambang toleransi. Begitu. Hasil risetnya sudah begitu. Baik. Dan bahkan mungkin saya kasih tambahan hasil penelitian juga sudah masuk dan ini kami sedang cobakan juga uji klinis untuk akne. Kan untuk remaja itu ini sangat ini ya, aknenya tidak hanya karena kebersihan dan segala macam tapi karena hormonal biasanya kalau untuk remaja. Nah, ini sedang kami cobakan, progresnya bagus tapi belum kami bisa keluarkan 100% karena memang belum ini. Tapi untuk yang sudah, karena dia ada antioksidan, ada antibakterinya juga, untuk luka penutupannya, saya bilang ini sudah hasil penelitian, luar biasa dibanding, saya tidak mau sebut yang komersial, lebih cepat, tidak ada kropeng, kemudian langsung rapat dan rapat dan kembali gitu. Jadi regenerasinya cukup baik gitu. Begitu. Itu sudah ekstrak serisin, kemudian kita buat salep begitu, jadi untuk luka sudah bagus. Cuma ini sedang saya memberanikan diri untuk kita produksi. Nah, itu biasa kalau dosen itu kan jiwa wirausahanya kecil gitu ya, Bu. Jadi untuk ke sana mikir lagi gitu. Gitu, Bu. Tapi hasil riset-risetnya sudah ada. Baik, hubungan ekstrak jadikan kosmetik, apakah ada tambahan asam amino dari luar katanya untuk tadi sebagai kosmetik itu dari pertanyaan dari Bu Suntiah Nur. Oke, baik. Jadi kalau di kosmetik yang kami lakukan tidak ada tambahan lagi karena dia tidak ada tambahan untuk bioaktifnya ya Bu. Tapi kalau untuk fillernya, kemudian untuk fasa air, kemudian untuk pengawet, kita tidak pakai paraben, tapi saya tidak bisa sebutkan juga di sini, itu pasti ada. Jadi untuk komponen kosmetik kan banyak komponen yang dimasukkan. Nah, serisin ini fungsinya sebagai bahan aktifnya. Nah, bahan aktifnya hanya serisin dan tidak pakai asam amino yang lain tambahan. Oh, gitu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Indah Utami. Apakah aman dikombinasikan? Terdengar ya? Apakah aman dikombinasikan dalam arti saling mendukung bila dikombinasikan dengan perawatan kecantikan lainnya? Jadi produk ini apakah aman untuk dikombinasikan? Betul. Apakah aman untuk dikombinasikan? Nah, pertanyaan saya balik kembali, Ibu. Kalau kita perawatannya di dokter, biasanya ada grade-grade-nya. Ya, ada grade-grade-nya dan bahkan dalam pengawasan.
itu saya tidak bisa mengatakan boleh dan tidaknya. Tapi kalau hanya untuk eksfolian, ya boleh. Yang simple tadi. Tetapi kalau sudah masuk ke krim dan segala macam, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokternya, karena di dokter itu kan biasanya ada level-level tertentu dan bahkan ada yang eksfoliannya cukup keras gitu ya, bisa dinaikkan sekian, baik di krim pagi atau krim siangnya. Nah, itu nanti bisa bisa ditanyakan ke dokter kulitnya. kalau memang perawatannya dengan dokter atau klinik. Tetapi kalau kita pakai drugstore itu aman. Baik drugstore kita yang bisa dapatkan di supermarket maupun yang levelnya seperti Korea atau bahkan yang high end sekalipun itu justru bisa, karena mereka tidak spesifik seperti di klinik kecantikan gitu. Begitu, Bu. Ya, Bu Yuni juga ada yang bertanya nih, Serisin kan mahal, katanya bagaimana apakah madu dan olive oil extra virgin fungsinya bisa menggantikan NMV itu dari Yangti nih. Ya, betul. Nah, apakah madu dan olive oil extra virgin bisa menggantikan fungsi Serisin? Ya, kebetulan saya di lab juga pegang madu. Di lab kami juga ya pegang madu. Jadi kalau untuk kita kalau bicara tentang natural moisture factor ada 3 tadi. Jadi moisturizing itu ada 3. Ada humectant, ada occlusive, ada emollient. Nah, si Serisin ini fungsinya ada 2, humectant dan juga ada occlusive. Emollient kok eksklusif. Emollient. Jadi kalau emollient itu adalah mempertahankan kelembapan yang ada di kulit. Sedangkan kalau humectant adalah kalau kita kulitnya kering, kita bisa menyerap dari lingkungannya. Nah, kalau yang yang satunya emollient mempertahankan masuk ke sel. Kalau sel kita kering, jadi dia bisa menyerap masuk sel. Nah, si Serisin ini punya double fungsi itu, sedangkan kalau madu hanya humectant. Nah, sekarang tergantung kebutuhannya seperti apa. Makanya memang jauh lebih mahal karena fungsinya memang berbeda begitu. Akan tetapi memang mahal kalau kita beli ekstrak langsung Serisinnya. Tetapi nanti kalau bukan promosi ya, tapi kalau nanti kita sudah keluarkan gitu ya dari bisa brand dari laboratorium gitu ya, kita insya Allah ini sedang uji klinis begitu, mungkin tidak mahal, mungkin masih selevel Laneige mungkin ya, jadi di kisaran ya di bawah 500 200 gitu mungkin ya, masih bisa terjangkau gitu. Karena itu kan satu pots itu bisa 2-3 bulan, jadi masih bisa lah ya gitu ya. Untuk kuota aja kita kan luar biasa. Gitu. Apalagi untuk kecantikan sepertinya oke lah ya gitu. Gitu Ibu. Iya. Lalu ada yang bertanya Ibu Nisrina ini tentang perbedaan katanya antara instar tadi ya, siklus ulat sutra mungkin ya, perbedaan antara instar 1, 2, 3, 4, 5. Apakah semua ulat sutra memiliki kelima instar atau tidak? Terima kasih. Oh iya, baik. Baik. Alhamdulillah ya ada yang tertarik di bagian hulunya gitu ya. Baik. Jadi kalau di ulat sutra itu tadi ada fase telur, kemudian fase larva, kemudian fase pupa dan fase ngengat. Jadi sempurna metamorfosisnya. Nah, bagaimana dengan fase larvanya? Nah, fase larvanya itu kalau di ulat sutra bombix ada 5. Jadi semua bombix mori pasti mengalami 5 fase itu. Nah, masalah panjangnya, panjang harinya itu sangat tergantung sekali dengan kondisi lingkungan. Kalau dia panas, dia akan pendek masa larvanya. Kalau dia dingin, pasti dia akan mempertahankan jadi agak lama gitu. Proses pertumbuhannya lama.
Beda lagi kalau nanti dengan ulat sutra non-murbai. Ada yang 5 instarnya, ada yang 6. Karena biasanya kalau yang wild silkworm atau ulat sutra liar dia masih 6. Jadi prosesnya pasti panjang karena untuk mempersiapkan nanti tahapan berikutnya. Begitu. Baik, Bu Yuni, sekarang banyak yang bertanya dari Bu Neno, Bu Susi Papet, juga dari beberapa yang menanyakan kita bisa dapat di mana nih kokonnya Bu Yuni untuk bisa mempraktekkan tadi yang aplikasi simple di rumah gitu. Ya. Bu Yuni, sedia nggak dari ya, saya jadi nggak enak ya, mungkin jadi promosi begitu ya, tapi mungkin ini. Ya, kami yang kebetulan mengelola juga di yang kebun Sutra Murbei yang ada di Sukamantri, Bu Neno, di sana milik IPB juga, begitu. Kami rutin untuk produksi dan kebetulan sekali produksi bisa 20 sampai 30 kilo. Nah, saya memang dengan tulisan, dengan macam-macam itu promosi supaya paling tidak semua mengetahui akan fungsi ini gitu. Jadi insya Allah memang dari lab bisa pesan di lab gitu ya. Kami di PAU, ada di PAU. Oh bisa ya. Bu. Nah ini menyambung nih Bu Yuni, kalau sudah punya nih kokonnya, itu bagaimana dari Bu Eli bertanya bagaimana cara penyimpanannya bagus supaya kokon itu tidak rusak gitu. Dan berapa kali sebaiknya perlakuan sosial dengan kokon. Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau sudah setelah dipanen kita akan oven tadi, tapi ovennya tidak fungsinya untuk mematikan, hanya mengurangi kadar air supaya tidak berjamur dan segala macam. Kita biasa di oven 60 sampai 70 derajat ya. Itu seperti itu. Nah, facial kokon ini, satu kokon bisa dipakai 2 sampai 3 kali. Nanti setelah dipakai sekali kita bisa bersihkan. Tapi kalau untuk kali pertama saya tidak sarankan untuk dipakai lagi karena biasanya akan kotor. Itu jelas sekali di kokonnya itu nanti betul-betul coklat nempel gitu. Karena apa ya? Kalau kita betul pembersihannya, kemudian kita akan buka poringnya, dia akan mudah sekali terserap di kokonnya itu, sehingga akan kelihatan. Nah, untuk yang pertama kali sebaiknya kita buang saja, nanti untuk 2-3 kali itu masih bisa dipakai 2-3 kali, dibersihkan, kemudian kita masukkan ke refri. Itu akan bisa dipakai. Ya, refri. Karena sudah kena air. Nah, kalau yang pertama bisa suhu udara ruangan masih bisa, tapi kalau sudah pernah dipakai sebaiknya di refri supaya tidak berjamur. Begitu. Oh, gitu. Lalu kalau facial menggunakan kokon itu tadi bisa diulang berapa bagusnya? Setiap minggu. Kita eksfolian gitu. itu ya setiap minggu. Cuma yang gentle, tidak boleh yang gitu. Karena saking semangatnya jadi ini malah melukai. Jadi sebaiknya yang gentle. Ya, yang halus. Ini ada dari Prof Iman Rahayu, penggunaan kokon untuk bahan kosmetik apa sudah melalui uji klinis, kata BPOM-nya bagaimana, registrasi Depkes-nya bagaimana kehalalannya. Ya. Bukan saja bahan kokonnya, tapi mungkin juga pencampurnya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau untuk uji klinis sudah dilakukan, kalau untuk facial kokon. Jadi sudah aman, tadi saya sudah jelaskan, tidak ada alergi, kecuali yang sensitif saya tidak sarankan untuk sana. Ini terkait dengan uji klinis untuk facial kokon. Tapi kalau untuk BPOM, itu biasanya untuk krimnya, atau untuk ekstraknya, aplikasi ekstrak, lotionnya, serumnya, kemudian krimnya, itu kami sedang tahap klinis. Kami sudah produksi, tetapi masih tahap klinis. Tahap klinis biasanya panjang, kami kerjasama dengan
dokter kecantikan juga supaya memang sesuai formulasinya begitu, sedang uji klinis, jadi belum sampai tahap BPOM sehingga kami tidak berani juga mengeluarkan. Nanti kalau semua sudah ready sampai BPOM, baru kami keluarkan. Tetapi kalau untuk untuk kokonnya saja itu memang tidak harus sampai ke sana karena memang tidak dikomersialkan secara umum begitu ya, hanya informasi karena nanti arahnya memang kami akan arahnya ke produk ekstraksi. Nah, masalah halal, produk serangga, alhamdulillah serangga untuk ulat sutra ini halal, seperti juga dengan lebah madu juga halal, begitu. Sudah ada fatwanya terkait dengan itu. Nah, sepertinya ini menarik, cuma kita terbatas waktu nih Bu Yuni. Monggo. Mudah-mudahan sih tadi sudah bisa terjawab ya. Ada yang saya gabungkan pertanyaannya yang mirip. Yang satu lagi ini, kalau pemakaian kokon itu ada batasan umur tidak katanya dari Bu Siti Fatimah? Maksudnya boleh dipakai untuk usia berapa? Tidak ada, karena memang efeknya ya tidak ada. Anak saya yang kecil pun juga bisa. Cuma kalau balita ya kan tidak perlu karena dia eksfoliannya masih berjalan dengan bagus. Ya mungkin remaja ya, karena sebetulnya kan intinya bukan mulai kapannya tetapi kebutuhannya. Kalau regenerasi kulitnya masih bagus, memang tidak usah disarankan untuk perawatan lebih gitu ya, hanya moisturizer. Tetapi kalau sudah mulai membutuhkan eksfoliannya harus dibantu seperti di atas 25 tahun atau mungkin 20 tahun sudah itu diperlukan begitu. Baik, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Yuni. Semoga ibu-ibu terpuaskan ya. Mohon maaf tidak semua juga bisa saya bacakan pertanyaannya karena waktu yang membatasi kita. Intinya kalau boleh ada rangkumannya bahwa kokon sutra merupakan alternatif untuk perawatan kecantikan alami. Kenapa? Karena ternyata ada protein serisin tadi ya, utamanya serisin yang bisa memperbaiki masalah kulit akibat ultraviolet, juga meningkatkan kolagen, yaitu memperbaiki elastisitas kulit wajah kita. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga Ibu selalu sehat, lalu manfaat kokon ini juga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan Ibu sedang kurang sehat nih, terima kasih sudah meluangkan waktu, semoga cepat sembuh. Jazakillah khairan katsiran. Saya ucapkan terima kasih pada para peserta webinar hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya mendampingi Ibu di acara ini. Saya kembalikan ke MC Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.